Kami tenang sebab Engkau Allah kami. Kami tenang karena Engkau Bapa yang baik. Kami tenang karena kasih setiamu untuk selama-lamanya. Kami tenang anugerahmu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatanmu di tengah-tengah kami. Kami menikmati, kami rasakan kehadiranmu. Pada saat kami menyembah, memuji, mengagung-agungkan namamu. Hati kami tenang karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bapa, sebentar kami umat pilihanmu rindu menanti-nantikan pesan-pesanmu pagi hari ini. Di saat badai yang tidak kunjung tiba kapan selesainya. Bapa, kami perlu pesan-pesanmu. Sungguh untuk bekal kami menjalani, untuk bekal kami berjalan ke depan. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah dengan bahasa yang sangat sederhana. Pakai mulut bibir hambamu, urapi mulut bibir hambamu. Kami umat pilihanmu siap dan memerlukan pesan-pesanmu, menanti-nantikan pesan-pesanmu. Di dalam nama Yesus kami siap Bapa menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Halo, salam. Puji Tuhan. Puji Tuhan, 2 minggu yang lalu kita belajar tentang jangan ragukan otoritas dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini mari kita baca Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32 berbunyi demikian di dalam nama Yesus. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya ulangi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, oleh karena itu tema hari ini orang sabar melebihi seorang pahlawan. Saudaraku yang kekasih, hari-hari terakhir ini tidak mudah menjadi orang sabar dibandingkan tahun-tahun yang lalu-lalu. Sekarang ini orang sulit menjadi sabar. Kenapa saudara kasih? Karena sekarang ini saudara mau cari apa saja di Google ada. Saudara cari apa saja di internet, klik langsung ketemu. Cari tiket, cari langsung dapat. Cari hotel dalam negeri, luar negeri, klik langsung dapat. Ini dengarkan baik-baik, secara sadar dengan tidak sadar. Kalau mentalku tidak kuat, maka saudara akan menjadi orang yang tidak sabar. Buktinya bisa dilihat. Saya kalau ke Eon, saya biasanya minggu terakhir, Sabtu atau minggu terakhir, karena pengaruh anak-anak, pengaruh istri. Pak, Eon, Sabtu terakhir promo. Oh, kita ke Eon, pagi, jam berapa? Jam 7.30 karena dimulai jam 8. Saya perhatikan orang kalau sudah ngambil barang, dia lihat line ini, kasir ini,
penuh, dia lihat ke sini penuh, dia lihat ke sini penuh, dia lihat ke sini kurang, dia di situ. Ternyata di situ pada saat orang itu nggak tahu kenapa, lama banget, tarik lagi barangnya, cari lagi. Ini orang nggak sabar. Saya perhatikan, loh sabar sebentar gitu. Enggak, cari lagi dia. Cari ke sana, dia tungguin lagi. Enggak tahu di situ juga enggak tahu apakah ATM-nya enggak bagaimana. Pindah lagi dia. Sama di bandara, saudara lihat. Saya dulu sama Rudi Hartono sering ke Kalimantan pagi hari. Wih, itu orang enggak sabar. Itu kan counternya apalagi pesawat Lion Air itu kan panjang segala jurusan. Wih, itu orang lari kayak nggak sabar. Kenapa? Karena udah terbiasa seperti begitu. Padahal firman Tuhan hari ini kita dengar. Orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Saya mengagumi Jenderal Sudirman. Nggak ada kota, paling tidak kabupaten yang tidak ada jalan Jenderal Sudirman. Saudara perhatikan. Kenapa? Karena orang kagum. Seorang pahlawan ini dikagumi. Orang sederhana. Enggak punya apa-apa. Kasih. Tapi dia membela negara. Membebaskan kita dari jajahan Belanda. Sehingga dia menjadi pahlawan yang sangat dihormati. Dengarkan baik-baik hari ini. Saya waktu baca firman Tuhan ini, ternyata orang sabar itu melebihi daripada seorang pahlawan. Ini kata kitab Amsal, kata Alkitab, orang sabar itu melebihi dari seorang pahlawan. Betapa pentingnya menjadi orang sabar itu. Oleh karena itu hari ini kita belajar dari beberapa tokoh yang tidak sabar dan yang apa kata firman Tuhan tentang sabar. Salah satu figur orang yang gak sabar itu Raja Saul. Itu gak sabar orang. Raja Saul itu gak sabar. Bisa dibaca di 1 Samuel 13 ayat 8. Sampai 1 Samuel 13 ayat 9. Kita baca. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Saya mau kasih tahu kepada saudara, orang Filistin itu begitu banyaknya, 3.000 tentara, 3.000 kereta, nggak kehitung jumlahnya. Sudah ada di Michas, mereka sudah mengepung bangsa Israel. Sementara si Raja Saul ini, peraturan di sana, kebiasaan di sana nggak boleh dia memulai suatu perang kalau belum dibakar korban bakaran sama korban keselamatan. Dan korban bakaran, korban keselamatan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang nabi, nggak boleh oleh seorang raja. Tapi Raja Saul ini lihat rakyatnya sudah berserakan lari ke sana, lari ke sini, bahkan ada yang nyebrang ke Sungai Jordan. Dia lihat Samuel yang menjanjikan akan datang 7 hari juga belum datang. Enggak sabar dia. Enggak sabar dia. Oh, sini. Nah, mari kita baca di ayatnya ke-9. Sebab itu Saul berkata, nah ini enggak sabarnya di sini. Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ini enggak sabar. Tahu saudara, kalau saudara baca selanjutnya, begitu dia melakukan korban bakar dan korban keselamatan, itu Nabi Samuel datang. Nabi Samuel bilang, Raja Saul, apa yang kamu lakukan ini? Apa yang kamu perbuat ini? Ini perbuatan bodoh. Saya kasih tahu kepada saudara, sebenarnya Tuhan
mau membuat Raja Saul berserta dengan keluarganya terus-menerus ini akan menjadi raja terus-menerus. Gara-gara dia nggak sabar, maka penggantinya pun langsung dicarikan oleh Tuhan, yaitu adalah Daud. Saudara kasih, waktu saya baca ini, waduh, ngeri juga nih, nggak sabar, mestinya jadi raja terus-menerus, akan dipertahankan jadi raja, dicabut. Kenapa? Karena tidak sabar. Itu yang pertama. Yang kenapa kok, nah dengarkan, kenapa kok Raja Saul ini nggak sabar? Ya saya tadi ceritakan, terancam. Bayangin, keretanya orang Filistin sebanyak itu, tentaranya kalau dibaca seperti pasir di pantai begitu banyaknya, ngeri, terancam. Nah, seringkali saudara dan saya dalam kehidupan sehari-hari terancam dalam segala hal. Kebutuhan sehari-harimu terancam, bisnismu terancam. Apakah engkau tetap sabar menunggu waktunya Tuhan? Banyak orang tidak sabar. Banyak orang tidak sabar. Itu yang pertama. Dan ketidaksabaran itu, saya mau kasih tahu kepada saudara, menyakitkan hati Tuhan. Yang kedua, tokoh di Alkitab yang tidak sabar, itu Musa. Saya salah satu pengagum Musa ini. Saya salah satu pengagum. Benar-benar saya kagum akan Musa. Ya, orangnya, firman Tuhan katakan Musa itu adalah hatinya sangat lembut. Enggak ada orang seperti Musa ini, lembutnya hatinya seperti itu, enggak ada. Dan dia ini raja, ya bukan raja. Dia ini si Musa ini udah matang. Udah matang menghadapi persoalan segala macam. Dia 40 tahun membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di tengah perjalanan masalahnya silih berganti, enggak berhenti. Tapi suatu saat, pada saat mereka, mari kita baca di Bilangan 20 ayat 17. Bilangan 20 ayat 7 sampai 12. Bunyinya demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayatnya yang ke-9. Yes. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Ada enggak Allah menyuruh Musa ngata-ngatain orang Israel itu orang durhaka? Enggak ada. Ini karena kemarahan. Kenapa dia marah? Karena orang Israel ini orang keras kepala, orang bersungut-sungut, diatur susah. Bayangin, ngapain kamu bawa ke sini? Pohon anggur enggak ada, pohon delima enggak ada. Bahkan air pun enggak ada. Kenapa kamu bawa kami ke tempat celaka ini? Bunyinya seperti itu. Pusing ini Musa ini. Karena pusing. Makanya saudara kalau pusing hati-hati. Kalau pusing itu biasanya enggak terkontrol. Dan enggak sabar, hilang kesabaran. Ya ini Musa coba. Padahal pengalamannya sudah matang. Jadi jangan heran. Kalau orang sudah pengalaman pun. Kalau dicaci maki terus menerus. Keluar aslinya. Nah. Padahal Tuhan nggak kepingin keluar aslinya.
Karena aslinya Tuhan itu panjang sabar. Nanti kita belajar. Nah, saudara kasih, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Ini kan marah ini. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Kami. Artinya yang ngomong ini adalah Musa. Aku dan Harun kakakku. Apa kami? Coba. Dia udah merasa hebat. Dia merasa mujizat demi mujizat banyak yang dia sudah lakukan. Sekarang kami. Apakah kami? Atau kira-kira apakah aku ini Musa sama kakakku Harun menyediakan air bagimu? Padahal kan Tuhan gak ngomong kayak begitu. Ini orang kalau kedesak, orang kalau dicaci maki, orang kalau waduh kayak Musa kayak begini. Orang ternyata orang selemah lembutnya Musa saja itu bisa gak sabar. Tapi saya kasih tahu kepada saudara, ketidaksabaran Musa ini, saya pikir waktu saya baca ini, kok Tuhan tega-teganya ya, sudah hampir 40 tahun, sebentar lagi. Dia gak diizinkan Tuhan membawa bangsa Israel itu sampai ke tanah perjanjian. Hanya gara-gara ambil tongkat, wah! Padahal kan Tuhan gak nyuruh begitu, ambil tongkat gini ke batu itu keluar. Cuman karena pengaruh dekilnya, pengaruh keras kepalanya bangsa itu, ngoceh terus, ngomel terus, maka kehilangan sabar. Maka yang tadinya orang yang lemah lembut menjadi seperti ini. Itu tokoh yang kedua. Sekarang mari kita perhatikan pengertian kata sabar menurut Alkitab. Ada 3, nggak tahu ini apa ada waktunya nanti, tapi ini sangat penting kepada kita. Pengertian yang pertama kata sabar itu ada di kitab Roma 12 ayat 12. Kalau bisa disebut di sini kemampuan seseorang untuk bertahan dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Mari kita baca, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya mau kasih tahu kepada saudara, orang Kristen di kota Roma pada saat itu kebanyakan orang Romawi. Orang Romawi itu orangnya brutal. Orang Romawi itu orangnya keras. Orang Romawi itu karena orang jago perang. Harus menang. Beda kalau orang Yunani. Orang Yunani itu kan pemikir. Ya makanya filsuf banyak dari Yunani. Nah, karena orang ini kebanyakan orang Romawi, si Paulus ini bilang, bersukacitalah kepada orang yang tidak sabar tadi, kepada orang yang brutal tadi. Si Rasul Paulus katakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Harusnya ngomong begitu kepada orang Kristen yang di kota Roma. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, dalam kitab aslinya Perjanjian Baru, sabar di sini ini hupomone. Hupomone artinya apa itu hupomone? Hupomone itu melukiskan begini, melukiskan kemampuan sebuah tanaman, ya, yang ada di tanah gersang, di tanah kering yang tidak ada air, ada tanaman. Tanaman yang lain sudah mati, tapi tanaman ini enggak mati. Tanaman ini akarnya terus mempertahankan hidupnya, akar terus menjalar, mencari jalan, terus akarnya itu terus mencari sampai ketemu tanah, sampai ketemu air. Itu yang dimaksud sabar oleh Paulus di Roma 12 ayat 12 ini. Yang lainnya sudah mati. Tanaman yang lain sudah mati, sudah kering, sudah layu. Tapi ini tidak. Kenapa? Karena terus dia berusaha. Akarnya menjalar. Dalam keadaan tidak berair, tanaman ini terus berusaha hidup. Nah oleh karena itu saya kasih,
Jadi kata sabar di dalam kitab Roma 12 ini, saya mau kasih tahu kepada saudara, melukiskan satu kemampuan seseorang untuk bertahan dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Sabar yang artinya di dalam Roma 12 ayat 12 ini melukiskan kepada seseorang untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Bertahan dalam situasi yang sukar, bertahan dalam situasi yang terjepit. Itu artinya sabar di tempat ini. Ini artinya sabar, maksudnya si Rasul Paulus. Melukiskan kemampuan, satu kemampuan seseorang untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Kayak seperti musim pandemi seperti ini. Dibutuhkan saudara sabarnya hupomone. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Nah, itu yang pertama, pengertian kata sabar yang pertama. Mari kita belajar kata sabar yang kedua menurut Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat 7 ini kalau kita baca, itu sabar itu dikaitkan dengan waktunya Tuhan. Sabar itu dikaitkan dengan sikap seorang petani. Nah, mari kita baca. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Jadi di sini kesabaran orang Kristen itu dikaitkan dengan waktunya Tuhan. Jadi kalau saudara berdoa belum dijawab, sabar. Belum waktunya Tuhan. Sabar di sini dikaitkan dengan waktunya Tuhan, bukan waktu saudara. Nah, kedua, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan dia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Saudaraku yang kekasih, sabar di Yakobus 5 ayat 7 ini yang bagian B itu dikaitkan dengan sikap seorang petani. Saya mau kasih tahu kepada saudara, petani itu harus sabar. Kalau enggak sabar enggak boleh jadi petani. Petani itu harus orangnya sabar. Enggak ada orang petani tanam hari ini nanti sore langsung petik buahnya, enggak ada. Enggak, itu ada pisang goreng. Goreng, jual, pembeli datang. Makanya jangan disebutkan, enggak enak, nanti enggak enak orang yang jual pisang goreng. Penjual pisang goreng juga bagus. Tapi petani itu harus sabar. Dipaculi dulu, dilembutkan dulu tanahnya, baru ditanam, langsung tumbuh hari itu. Enggak. Disiram. Mulai muncul. Pelan-pelan muncul. Ada hama. Hamanya disemprot biar mati. Ini sabar yang di Yakobus 5 ayat 7 yang bagian B ini. Itu dikaitkan dengan sikap seorang petani. Saudara sabar seperti sikapnya seorang petani. Dia sabar. Tapi sabar yang tidak diam. Sabar yang apa? Sabar yang beraktivitas. Enggak diam saja, tapi dia berusaha nyiram, berusaha menyiangi, berusaha menghalau hama. Itu sabar sikap petani. Untuk keadaan kita sehari-hari kalau bukan petani apa? Ya bikin restoran misalnya. Ini misalnya. Buka restoran, enggak jalan. Apalagi zaman sekarang ini enggak jalan. Oh, jangan langsung sabar diam kasih. Coba pikir. Ini sabarnya petani kayak gitu, coba dipikirkan. Mungkin menunya kurang baik. Mungkin lokasi restorannya enggak tepat. Pikir.
Mungkin bungkusannya yang kurang pas. Pikir. Minta tuntunan Tuhan. Ini namanya tidak pasif, ini aktif. Sabar orang petani itu tidak diam, tapi aktif. Oleh karena itu hari ini siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara dan saya menghadapi musim pandemi saat ini, kapan berakhirnya nggak tahu. Bisnis di Indonesia udah lumayan. Bulan pertama, bulan kedua udah positif. Oh, puji Tuhan. Nah, tapi belum kembali utuh. Dan kapan berakhirnya nggak tahu. Saudara harus punya sabar seperti sikap orang petani. Bersabar, menentu waktunya Tuhan. Tapi jangan diam, aktif, berusaha. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, saya dapat hikmat di sini. Kenapa ke orang petani itu sabar seperti ini? Karena dia pikir di penantian dia, panen pasti tiba. Suatu saat panen pasti tiba. Kalau jagung mungkin 3 bulan, 4 bulan. Kalau padi saya nggak hafal, sekarang bisa 2 bulan, 3 bulan. Tapi dalam benaknya dia, waktu dia sabar menantikan, itu dia ada penantian bahwa panen pasti tiba. Saudara kasih, saudara sabar. Allah suatu saat, Allah membuka jalan bagi saudara. Dalam kesabaranmu harus ada pengharapan kepada Tuhan. Bahwa someday in the future, suatu saat nanti Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Pasti ada terobosan. Engkau harus punya sabar seperti itu. Pasti buka jalan. Engkau umat pilihan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan biarkan engkau seperti itu terus. Badai pasti berlalu. Sabar. Itu sabar. Sebagaimana dilukiskan sebagai sikap seorang petani. Nah, mari kita beralih, ini yang membuat saya bergetar. Sabarnya Bapa itu kayak apa? Nah, mari kita lihat yang ketiga. Sabarnya Bapa kita kayak apa? Langsung ke yang ketiga. Pengertian kata sabar yang ketiga, saya sebut sabarnya Bapa. Itu bisa dibaca di Mazmur 103 ayat yang ke-8. Mazmur ini kesabaran seorang bapa. Kesabaran seorang ayah. Nah, kalau Pak Koden itu manggil Allah itu ayah. Itu saking dekatnya sudah. Jadi kesabaran seorang ayah, kesabaran seorang bapak. Mari kita belajar hari ini. Dan saudara, panutan yang paling dahsyat nanti adalah Yesus. Nah, di sini disebutkan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Saudara kasih, Tuhan itu panjang sabar. Saya waktu baca ini, dia penyayang, dia pengasih, tapi panjang sabar. Apa artinya panjang sabar? Lambat untuk marah. Yesus, Tuhanmu itu, Allahmu itu, Bapa kita itu, kalau Pak Koden ayah kita itu, panjang benar sabar. Untuk membuat ayah, untuk membuat Bapa di sorga itu marah. Itu butuh panjang, lama benar waktunya baru bisa dia marah. Saudara mau tahu buktinya? Orang Israel itu dekilnya, keras kepalanya, sulit ngaturnya. Waduh, semua di situ. Orang Niniwe, waduh. Tapi lihat Bapa di sorga,
Apa langsung bakar itu Niniwe? Enggak. Pertama kirim Yunus. Yunus nakal lagi. Enggak pergi dia ke sana. Pergi ke Tarsis dia. Langsung dihukum enggak Niniwe? Enggak, sabar. Allahmu, Allahku itu sabar. Demikian juga orang Israel yang bengal-bengal, yang waduh enggak karu-karuan itu. Allah itu sabar. Karena di dalam hati Tuhan, someday, suatu saat nanti, dia rindu mereka-mereka ini menerima pengampunan yang sejati dari Tuhan. Itu sabar bapakmu, sabar bapakku, sabar ayah, sabar bapak di sorga kayak gitu. Sama dengan kelakuan kita sehari-hari. Yang sudah percaya ini, termasuk saya. Kita sudah percaya, bahkan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi masih sering menyakitkan hati Bapa di sorga. Apa Bapa di sorga langsung hukum? Pak. Enggak. Karena Tuhan itu panjang sabar. Saya waktu baca ini kasih, dan saya yang kena duluan. Karena saya sering gak sabar. Bapak itu, dia punya pengharapan. Suatu saat mereka akan menerima pengampunan dari saya. Suatu saat mereka akan, itu hatinya Bapak. Nah, ini kesabaran ini juga dibikin kepada seorang ayah terhadap anak yang hilang. Nah, anak yang hilang. Lukas 15 ayat 20. Saudara nanti bisa baca di rumah. Anak yang hilang. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ini lukiskan Yesus sendiri ini melukiskan seorang ayah, punya 2 anak. Punya 2 anak, tapi anak si bungsu ini bilang sama ayahnya begini, "Papa, Dedi, aduh, harta milik Dedi, milik kita, yang bagianku kasih ke aku. Aku mau pergi merantau, aku mau bikin bisnis sendiri." Ayahnya bilang, "Nakku, ayah masih ada. Kebudayaan kita orang Yahudi enggak boleh dibagi-bagi harta itu, warisan itu kalau ayah masih ada. Enggak, pokoknya bagian aku jual, kasih ke aku duitnya, aku mau pergi, aku mau merantau." Ini ayah ini sabar bener loh. Dia jual, dia kasih kepada anak bungsu ini. Anak bungsu ini pergi kasih merantau, tapi di sana hidupnya foya-foya. Tapi terjadi kelaparan di tempat itu. Dia kerja di peternakan babi. Waktu dilihat babi itu makan kap, lilir dia, pingin makan itu. Tapi nggak boleh, lapar dia. Terus teringat, dia di rumah bapak orang upahan, makan enak. Aku kayak begini. Dia pulang, dia putuskan pulang. Dengarkan seorang ayah yang punya sabar itu. Ayahnya lihat dari jauh. Si bungsu datang nih. Rambut gondrong. Pakaian compang camping. Udah kayak orang jalanan. Si ayah marah-marah enggak. "Hei, pengemis." Enggak gitu. Bahkan dia lari. Dia tangkap itu anaknya. Dia peluk, dia cium. Itu kesabaran seorang ayah. Itu kesabaran seorang bapak. Panjang sabar. Dia tidak marah-marah ke orang itu. Bahkan diberikan kembali jubah. Dibikin pesta. Itu kesabaran seorang ayah. Kesabaran seorang ayah. Itu tentang kisah anak yang hilang. Nah, dan ini yang saya, tokoh panutan kita di dalam hal kesabaran, yaitu Yesus. Yesus. Tokoh yang saudara dan saya harus panuti adalah Yesus. Yesus di Taman Getsemani. Haleluya.
Oke. Saudara yang kasih, 3,5 tahun Yesus itu mendidik ke-12 muridnya. Dengan harapan suatu saat nanti mereka ini akan meneruskan ajaran-ajaran yang sudah diberikan kepada mereka. Harapannya Yesus. Tapi saudara kasih, suatu saat Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus ke Taman Getsemani. Karena hatinya hancur. Karena dia tahu sebagai Allah, dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap, sebentar lagi akan diadili. Dia tahu persis. Oleh karena itu dia bilang kepada ketiga muridnya itu, ayo kalian tinggal di sini ya. Dia berdoa kira-kira berapa meter dari situ. Dia berdoa kasih, setelah berdoa dia kembali. Padahal dia bilang kalian berjaga-jaga. Hatiku lagi gak enak ini. Rasanya mau mati rasanya. Kata Yesus. Dia lihat ketiga orang ini tidur ngorok. Dia bilang tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam lamanya. Berjaga-jaga, berdoa. Dia pergi berdoa kedua kalinya. Dia datang lagi kasih. Apa yang dilakukan oleh ketiga muridnya? Tidur lagi. Dia enggak langsung, oi bangun. Enggak tuh. Dia bilang, tidak sanggup kalian ini berdoa 1 jam saja. Berjaga-jaga, berjaga-jaga. Dia pergi ketiga kalinya. Dia pergi ketiga kalinya, Bapak kalau boleh. Jauhkan cawan ini kalau boleh. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi yang Bapak. Dia balik, tidur lagi. Saudara, apa kata Yesus kepada ketiga muridnya? Sekarang baiklah, bangun. Waktunya sudah tiba. Saya waktu baca ini, sabarnya Yesus itu luar biasa ya. Dia gak marah tuh. Baik, bangun kalian, waktunya sudah tiba. Sebentar lagi dia akan ditangkap. Waktunya sudah tiba. Waduh, kesabaran Yesus itu waktu saya baca. Waduh, luar biasa ini. Kita seringkali boro-boro sampai 3 kali. Kita udah ngomong begini, dia gak lakukan aja, kita udah kayak udah beringas, sudah kayak nggak karu-karuan. Ini Yesus, kita belajar tentang kesabaran dari Yesus ini. Kemudian gambar yang kedua, saya diilhami oleh Petrus menyangkal ini. Petrus menyangkal. Sebelum Petrus menyangkal, kasih, itu Petrus itu pernah berkata kepada Yesus begini, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Keren bener kata-kata Petrus itu kepada Yesus. Sekalipun harus mati bersama-sama dengan Yesus. Ini pengakuan ini. Aku takkan menyangkal engkau. Tapi begitu Yesus ditangkap, dibawa ke mahkamah agama. Pertama ke Kayafas, kemudian di mahkamah agama. Di situ ada seorang hamba perempuan. Ini orangnya Yesus juga ini. Tidak kenal aku. Nah kemudian ada lagi, nggak lama dari itu. Ini dari logatnya ini temannya ini. Oh enggak. Aku nggak kenal itu. Nggak kenal. Terus yang ketiga kalinya ada banyak orang. Ini orangnya Yesus sering sama-sama. Oh enggak. Sumpah aku tidak kenal sama dia. Saudara kasih. Itu 3 kali. Nah saya mau sampaikan di mana Yesus di sini sabarnya. Mari kita lihat pada saat Yesus menampakkan diri di Galilea setelah 3 hari. Setelah 3 hari dia bangkit, kemudian dia ketemu sama murid-muridnya di Danau Tiberias, di Galilea. Nah ini saudara kasih. Mereka itu udah semalam-malaman nangkap ikan gak dapat. Tapi Yesus bilang mereka belum tahu bahwa itu Yesus. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan.
mereka tebarkan, dapat 153 besar-besar. Dan mereka datang semua ke tepi pantai. Yesus sudah bakar roti di situ, bakar ikan. Setelah sarapan, foto ini setelah sarapan. Setelah mereka sarapan. Padahal Petrus itu udah takut, ini habis gue ini. Habis gue ini dimarahin ini. Deg-degan dia, waduh ini pasti saya dimarahin habis ini. Tapi Yesus pulihkan dia. Tahu saudara di gambar ini? Petrus, anak Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. Cukup sekali enggak? Yesus berkata lagi, Simon, anak Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau. Tapi kasih yang pertama, kasih yang kedua ini itu masih pileo. Ketiga kalinya Yesus tanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Baru dia bilang, kasih yang di situ yang disebut adalah kasih agape. Yang tanpa pamrih. Saya kasih dan dia nangis. Saya perhatikan, tahu enggak Yesus bahwa orang ini udah berkhianat? Petrus berkhianat, Petrus menyangkal tahu. Marah enggak Yesus? Enggak. Saudara kasih, ini mari kita diam sejenak. Firman Tuhan saya enggak perpanjang. Saya waktu baca ini, waktu nyiapkan firman Tuhan ini, saya yang pertama dijamah oleh Tuhan. Saya juga sering tidak sabar. Tapi waktu saya belajar ini, Tuhan tegur saya. Waktu saya marah misalnya, Tuhan bilang, ya beda, pendidikanmu beda, pengalamanmu beda. Dia belum seperti kau. Saya pikir, aduh, minta ampun Tuhan, minta ampun Tuhan. Sekarang kita semua diam sejenak. Apakah saudara mudah bersungut-sungut, mudah marah ketika apa yang saudara harapkan tidak seperti yang saudara harapkan. Hasil kerja seseorang tidak seperti yang saudara harapkan. Apakah saudara marah? Apakah saudara marah kalau seseorang lamban mengerti tentang sesuatu yang saudara jelaskan, tentang sesuatu yang saudara minta, tapi dia lamban? Apakah saudara marah? Apakah saudara marah melihat orang yang menunda-nunda pekerjaan? Karena menunda-nunda pekerjaan bagi saudara itu sesuatu yang tidak nyaman. Apakah saudara marah? Pagi ini di hadapan hadirat Tuhan, apakah saudara rindu menjadi seorang penyabar seperti Yesus? Sekali lagi pertanyaan. Apakah saudara rindu menjadi seorang penyabar seperti Yesus? Penyabar yang seperti sikap seorang petani. Apakah saudara rindu penyabar hupomone yang bertahan, sabar bertahan sekalipun dalam hal situasi yang tidak menyenangkan? Kalau saudara rindu, taruh tangan kananmu di dadamu. Di hadapan hadirat Tuhan. Minta Roh Kudus memampukan kita. Di musim pandemi, di musim sulit, baik tentang kesehatan, baik tentang bisnis saat ini.
Banyak hal yang membuat kita tidak sabar. Tapi pagi hari ini kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Biar aku bisa sabar seperti Yesus. Sabar seperti Yesus. Sabar mempunyai kemampuan untuk bertahan di masa-masa sulit, di masa pandemi seperti ini. Sabar, memiliki sabar seperti sikap seorang petani yang aktif, yang tidak diam, yang punya pengharapan suatu kali panen pasti tiba. Sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Bahwa suatu kali jalan keluar itu pasti tiba. Terobosan itu pasti ada. Jamaah Bapak yang menaruh tangannya di tangan kanannya di dadanya. Kami mau seperti Yesus. Panutan kesabaran seperti Yesus. Biar orang dunia lihat Yesus, karakter Yesus itu ada dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, berikan kami spirit seperti Yesus sabar. Seperti Allah panjang sabar. Sulit untuk marah. Karena sifat hakiki Allah itu adalah panjang sabar. Terima kasih Yesus, firman-Mu sudah selesai disampaikan, hamba-Mu terbatas. Tapi Roh Kudus jamah siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biar kami punya sifat, punya karakter seperti Yesus di dalam hal kesabaran ini. Sehingga dunia bisa melihat, oh ada Yesus di hidup dia. Sabar, mestinya sudah marah tapi belum marah. Orang dunia lihat, Yesus ada di dalam hidupmu, Yesus ada di dalam hidupku. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan bangsa ini untuk melewati masa-masa sulit ini. Mampukan bangsa ini mengelola vaksinasi terhadap paling tidak 70%, 170 juta orang. Di 17.000 pulau yang harus divaksinasi. Berikan roh dan hikmat kepada pemerintah untuk melakukan itu. Bapak terima kasih mampukan negara ini melewati masa sulit ini. Mampukan bangsa ini keluar dari krisis ekonomi, krisis finansial yang terjadi. Mampukan bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat jemaat yang Kau percayakan di tempat ini. Berikan kami semua setelah mendengarkan firman Tuhan ini punya spirit seperti Yesus. Sabar, seperti Allah, panjang sabar. Terima kasih Bapak, sabar kepada istri, sabar kepada suami, sabar kepada anak-anak, sabar kepada karyawan, sabar kepada sesama. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih pujian hormat hanya bagi nama-Mu saja. Sekarang mari angkat kedua belah tangan-Mu, terima berkat anugerah dari Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang terangkat berlimpah-limpah. Diberkati keluar masukmu, diberkati usahamu, diberkati keluargamu, keluarga besarmu, diberkati anak-anakmu, diberkati pelayananmu. Hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi bangsa dan bagi sesama. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati Tuhan dengan iman,
berteriak sama-sama katakan amin, amin, haleluya.